Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medi Gasyok dan kali ini kita akan membahas tentang varikokel ya. Dengan ini ya, SKDI-nya itu 2 ya, yang dimana tuh dokter umum hanya bisa mendiagnosis ya dan merujuknya ya ke spesialis urologi kan ya untuk dilakukan pembedahan ya, karena varikokel itu kan bahaya ya kalau misalkan tidak dilakukan pembedahan. Oke, kita juga akan membahas definisi, epidemiologi ya, etiologi, patofisiologi, diagnosis, serta klasifikasi dari varikokelnya kan, serta tata laksananya gitu. Kita pertama-tama dari definisinya dulu ya, dari varikokel itu apa. Jadi varikokel itu adalah dilatasi abnormal ya pada vena di plexus pampiniformis. Jadi itu dia plexus pampiniformis itu yang di sekitaran pada vena yang ada di testikular, yang ada di testis ya, vena yang ada di testis itu terjadi dilatasi ya, kemungkinan karena ada aliran katupnya itu tidak normal atau karena gangguan dari aliran ini ya, darah balik venanya ya pada vena spermatika interna juga kan, sehingga tuh kalau misalkan lama-kelamaan tuh akan menyebabkan terjadinya infertilitas karena kan darahnya itu kan itu ya suplainya kan kurang baik ya pada vena testisnya, sehingga bisa terjadi iskemia dan terjadi nekrosis ya kalau misalkan udah terjadi parah banget ya kan. Jadi dia mengganggu produksi spermanya gitu. Kemudian untuk epidemiologinya nih ya, terjadi pada 15% pada pria sehatnya. Jadi kalau orang-orang sehat aja gitu kan, misalkan dia sering olahraga atau dia sering sering olahraga, sering makan makanan yang sehat, ya kemungkinan besar juga bisa terjadi varikokel dia gitu. Kemudian juga 35% ya pada pria yang mengalami infertilitas ya, atau dia mandul gitu kan ya, mohon maaf ya, itu bisa terjadi varikokel ya, dan meningkat juga ya pada usia tua kan, karena aliran balik venanya kan udah terganggu gitu kan, atau tekanan darahnya kan sudah terganggu ya pada usia-usia tua ya biasanya gitu kan. Dan juga pada etiologinya ya, nah ini kalau pada etiologinya tuh disebabkan oleh peningkatan tekanan vena yang mungkin karena ada obstruksi ya, atau tumor gitu kan pada ginjal gitu kan, sehingga dia mengobstruksi di vena cava inferior, atau bisa karena ada gangguan pada katup venanya ya, tadi kan katupnya itu tidak bekerja dengan baik ya pada usia-usia tua kan. Dan juga pada faktor risikonya nih ya, nih ketiga faktor risikonya ini bisa karena ada obesitas gitu kan, jadi aliran darahnya tuh terganggu ya, terutama pada aliran darah venanya terganggu sehingga terjadi stasis ya gitu. Kemudian juga pada usia tua, merokok juga bisa mencetuskan terjadinya varikokel ya gitu. Kemudian ini untuk patofisiologinya ya. Ya, ini kalau untuk patofisiologinya tuh pada varikokel tuh dibagi dua ya, ada yang gangguan primer dan gangguan sekunder. Nah, pada gangguan primer itu biasanya tuh pada testis kiri atau testis sinistra. Kalau gangguan sekunder dia terdapat pembesarannya tuh pada testis kanan gitu. Jadi tergantung ya, kalau misalkan pada testis kiri itu kemungkinan besar itu dia gangguan primer, kalau pada testis kanan itu kemungkinan besar dia adalah gangguan sekunder ya. Saya pertama dari gangguan primer dulu nih ya. Wah, pada gangguan primer itu pada testis kiri itu ya disebabkan ya karena ada ini ya. Nih ya, nanti kan vena spermatica sinistra kan akan mendrainasenya kan ke vena renalis sinistra, baru ke vena cava inferior. Nah, itu ada masalah tuh, nama itunya tuh masalah efeknya tuh namanya tuh nutcracker effect ya. Jadi dia terjadi kompresi gitu ya. Ini saya kasih gambarnya ya. Jadi dia tuh terkena kompresi ya pada arteri mesenterika superior dan pada aorta ini ya, ini aortanya aorta abdominalis ya, abdominalis. Jadi dia menekan pada arteri mesenterika superior dan aortanya ya, di vena spermatica sinistranya itu dia tertekan ya, nah itunya ditekan sama arteri mesenterika superior, sehingga kalau misalkan venanya tertekan otomatis kan dia aliran darahnya kan terganggu ya, sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik dan stasis vena. Jadi dia vena itunya tuh aliran darahnya tuh terhambat gitulah ya, itu aliran darah venanya terhambat sehingga terjadi dilatasi ya pada plexus pampiniformisnya. Jadi itunya dilatasi tuh ya, jadi dia misalkan nih di sini nih dia terjadi gangguan ya, nanti akan membesar nih ya pada vena vena pada plexus pampiniformisnya kan, sehingga terjadi dilatasi dan lama-lama kan akan terjadi varikokel ya kan. Varikokel kan juga namanya kan kayak varises gitu kan, jadi kayak gangguan katup venanya kan, sehingga terjadi varikokel. Nah, kemudian juga ada faktor penyebab dari primernya itu juga disebabkan oleh gangguan pada katup venanya sendiri ya gitu ya. Pada pasiennya juga emang dari sananya emang katup venanya emang bermasalah gitu kan, sehingga
terjadi dilatasi pada plexus pampiniformis sehingga terjadi varikokel juga. Nah, kalau pada gangguan sekunder itu biasanya itu pada pembesaran pada testis kanan ya. Dan biasanya ini dia tidak nyeri ya. Kalau misalkan baik primer maupun sekunder tuh dia terdapat pembesaran testis ya, kiri atau kanan, tapi dia tidak disertai nyeri ya, biasanya asimptomatik. Nah, itu kalau misalkan pada gangguan sekunder itu dia ada tumor retroperitoneal ya, misalkan pada karsinoma sel renal ya, KSR kan, atau renal sel karsinoma ya, itu bisa nanti kan tumornya misalkan kalau udah parah banget ya, itu bisa terjadi metastasis, sehingga pas metastasis dia akan terjadi ini ya, selnya tuh kan hilang gitu ya, bisa terjadi trombus juga kan ya, karena metastasisnya ya. Trombusnya kan dia kan nanti ke vena cava inferior kan, dari vena renalis dextranya kan ke vena cava inferior drainasenya, sehingga nanti misalkan terdapat sumbatan dia di vena cava inferior atau sekitaran vena renalis dextranya, sehingga terjadi kompresi ya, di kompresi, sehingga nanti drainase venanya tuh yang ke bawahnya itu ya, yang pada skrotumnya itu nanti terganggu ya, pada vena spermatica externa dextra ya, nih pada bagian dextranya kan soalnya kan pada testis kanan ya, sehingga terdapat penekanan ya pada vena spermatica externa karena ada trombus, sehingga terjadi obstruksi ya, aliran darahnya terganggu, dan aliran darahnya tuh akan terjadi ini ya, retrograd. Jadi aliran darahnya tuh ya udah tetap aja di sini, dia tetap di sini terus ya, dia nggak bisa balik ke atas gitu ya, nggak bisa didrainasein ke atas, dia nggak bisa. Jadi dia derajat tuh balik aja dia ke vena ini ya, ke vena plexus pampiniformis, sehingga ya tadi ya sama tekanan hidrostatiknya meningkat, stasis vena sehingga dilatasi pada plexus pampiniformis sehingga terjadi varikokel. Nah, kalau misalkan varikokelnya tidak ditangani kan ya, sudah lama kan, sudah kronis gitu kan, sehingga akan meningkatkan volume darah skrotumnya ya, sehingga akan meningkatkan volume darah skrotumnya dan meningkatkan tekanan plexus vena skrotumnya atau plexus pampiniformisnya, sehingga akan terjadi distensi atau terjadi dilatasi, sehingga terjadi pembesaran pada skrotum sinistra ya. Ya, kalau misalkan pada gangguan primer, nanti pada pemeriksaan fisik itu kita bisa melihat adanya back of worm, jadi kayak dilatasi pada ini seperti membentuk cacing-cacing gitu ya, cacing-cacing gede gitu ya pada testisnya gitu ya, seperti cacing. Dan juga pada anamnesisnya kita bisa melihat juga apakah pasiennya pas mengejan itu akan terjadi jendolan gitu kan, akan terjadi kelihatan lagi gitu kan ya, pembesaran pada testisnya gitu kan, kelihatan lagi kan pembesaran pada testisnya, atau kelihatan lagi back of worms-nya. Itu dikarenakan oleh peningkatan tekanan intraabdominal ya, karena peningkatan tekanan intraabdominal jadi testisnya tuh venanya tuh dilatasi ya, jadi makin tambah menjendol gitu kan pada saat pasien mengejan. Tapi kalau misalkan pada pasien istirahat, dia nanti benjolannya tuh akan hilang kembali gitu kan. Tapi pas pasien mengejan aktivitas fisik berat itu benjolannya tuh akan muncul kembali ya, karena ini ya, karena tekanan intraabdominalnya tuh meningkat gitu. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan pada peningkatan volume darah skrotumnya itu akan terjadi reaksi inflamasi, itu disebabkan oleh desakan ya, desakan pada ruang bebasnya di ini ya, di testisnya kan. Kalau misalkan testisnya itu sudah terdesak kan ya, tidak ada ruang bebas lagi kan, dia tidak ada ruang bebas lagi, sehingga terjadi ini kan, darahnya tuh kan pakai itu venanya kan makin dilatasi ya. Jika venanya makin tambah dilatasi nanti akan terjadinya ini bocor kan venanya, karena udah besar banget gitu kan, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas vaskular, jadi dia ini bocor kan, vasodilatasi pembuluh darah pada venanya kan, sehingga terjadi reaksi inflamasi lokal ya, ini reaksi inflamasi lokal sehingga terjadi KDRT kan. Kalau kalor kan panas, rubor itu kan kemerahan, tumor itu dia terdapat pembengkakan kan, edema, sehingga akan terjadi peningkatan suhu skrotum ya, yang dimana tuh nanti skrotumnya tuh akan terasa panas dan eritema ya, dan kemerahan gitu kan, karena ada reaksi inflamasinya ya. Kemudian karena ada reaksi inflamasinya juga, itu akan sel neutrofil gitu kan ya, akan meningkatkan reaktif oksigen spesies ya, itu sangat toksik sekali ya pada sel yang ada di testisnya, dan akan menurunkan antioksidan juga ya, karena terjadi peningkatan reaktif oksigen spesies, sehingga ini ya, maturasi spermanya tuh terganggu ya, karena ada suhunya juga kan, suhunya berubah juga tuh kan, itu akan terjadi ini ya, gangguan pada maturasi sperma dan pembentukan sperma, sehingga lama-kelamaan itu akan terjadi infertilitas ya, jika tidak ditangani varikokelnya. Kemudian untuk diagnosisnya ya, pada diagnosisnya itu tadi ya, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita bisa lihat ya, ada back of worms ya gitu ya, kemudian juga traba ya, masa skrotumnya yang lunak juga kan ya,
ada back of form juga, dan nanti pada tes manuver ini, manuver falsafah ya, yang dimana tuh nanti kita akan minta pasiennya mengejan dan menutup hidungnya ya. Kalau misalkan terdapat ini ya pembesaran pada skrotumnya, itu berarti tes manuver falsafahnya positif. Dan kita bisa juga lakukan cek ini ya, transluminasi ya, yang dimana tuh nanti kita cek ya menggunakan senter gitu kan ya, menggunakan senter ya. Nanti kalau misalkan pas di senternya itu nggak ada apa-apa ya, tidak terdapat cairan gitu kan ya, jadi dia nggak tembus pandang ya, transluminasi pada testisnya gitu kan. Di belakang kita transluminasi di belakang testis nih, saya kasih fotonya juga ya. Nah itu kan dia transluminasinya kan negatif ya, karena tidak ada cairan ya, berarti dia ada tampak ini ya, tampak massa padat ya, tampak massa padat. Nah itu bisa curiga adanya varikokel ya, disertai adanya back of form juga tadi kan. Nah, pada pemeriksaan penunjang ya, kalau misalkan kita masih ragu-ragu ya, ada tidaknya back of forms, kita bisa lakukan USG Doppler ya, karena ini bagus pada varikokel gitu. Atau USG ini ya, USG testis gitu kan, atau USG abdomen lah. Kemudian untuk diagnosis banding ya, pada diagnosis banding kita bisa ini ya, kita bisa curiga adanya hidrokel, spermatokel. Selain itu juga kita bisa curiga adanya hernia inguinalis ya, dan adanya tumor testis ya bisa ya. Nah untuk perbedaannya nih pada hidrokel, varikokel, dan spermatokel, kepada hidrokel itu terdapat akumulasi cairan ya di antara lapisan parietal dan visceral pada tunika vaginalisnya ya, jadi dia cairannya membesar gitu kan pada testisnya, dan biasanya dia tidak simetris, dan pada transluminasinya itu dia positif sih. Jadi kalau kita center itu terdapat cairannya, cairan banyak ya pada testisnya. Terapinya itu pembedahan ya, hidroselektomi. Kalau pada varikokel tadi udah ya, dilatasi pada plexus pampiniformis sehingga menyebabkan terjadinya infertilitas ya jika sudah lama ya. Pada pemeriksaan fisik terdapat back of form, falsafah positif, transluminasi negatif, pada pembedahan kita bisa lakukan varikoselektomi. Spermatokel ya, berarti ada cairan sperma di dalam testisnya ya, karena terdapat akumulasi kan di sepanjang testis hingga vas deferens ya. Nah pada PF-nya tuh ya, ini pada PF-nya kan teraba massa kistik. Nah pada tes falsafahnya juga negatif kan pas mengejan, tetapi pas tes transluminasinya tuh positif ya, jadi tampak massa cairan juga ya pada spermatokel. Ya dia ada keputihan-keputihan gitu. Terapinya tuh kita bisa lakukan spermatoselektomi gitu. Nah kalau pada klasifikasi varikokel itu ada tiga derajat ya, derajat 1 sampai 3. Yang dimana tuh derajat 1 tuh derajat yang paling ringan ya, kalau derajat 3 tuh derajat yang paling berat ya. Kalau misalnya pada derajat 1 tuh dia varikokel teraba hanya pada saat pasien berdiri dan melakukan manuver falsafah ya tadi ya, misalkan pasien mengejan dan hidungnya tuh ditutup ya. Kemudian derajat 2 tuh varikokelnya tuh teraba namun tidak terlihat tanpa manuver falsafah, jadi dia falsafahnya bisa negatif atau gimana ya gitu. Kemudian pada derajat 3 tuh ini varikokelnya tuh terlihat banget ya. Kalau pada derajat 3 tuh dia varikokelnya tuh ini mudah dilihat, yang dimana tuh nanti interpretasinya tuh dia varikokelnya tuh terlihat ya melalui kulit skrotum dan teraba tanpa manuver falsafah. Jadi kita tanpa manuver falsafah ya, itu udah kelihatan gitu kan varikokelnya ya, udah membesar banget kan ya, ada back of forms gitu. Tata laksananya itu kita terlaksana definitifnya tadi ya, varikolektomi ya gitu, varikolektomi ya oleh spesialis bedah atau spesialis urologi ya. Oh ya, kita juga bisa ke spesialis bedah juga ya, atau spesialis urologi, dan diindikasikan jika pasien ada mengeluh nyeri atau infertilitas ya. Tapi kalau udah parah banget kan, udah sampai grade 3 gitu kan ya, grade 1 grade 2 juga sama sih, bisa dilakukan pembedahannya. Nah untuk terlaksana simptomatik ya, nanti kita kalau misalkan dia terdapat nyeri juga ya, udah kita kasih paracetamol, OAINS gitu kan, yang derajat ringan aja kan. Terlaksana simptomatiknya tuh untuk nyeri saja ya gitu. Langsung aja rujuk ke spesialis bedah dan urologi ya. Sekian, terima kasih.